dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manusia makhluk membudaya. Nah, sebelum kami lanjut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Immanuel, NIM 13 2019 601. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih itu manusia sebagai makhluk membudaya? Manusia sebagai makhluk membudaya itu merupakan setiap insan, bahwa di antara sekian jenis makhluk hanyalah manusia yang merupakan makhluk membudaya. Nah, dalam artian hidup membudaya merupakan ciri khas kehidupan makhluk manusia. Nah, namun di sini tujuan umum ini adalah mengantarkan di mana pada setiap kompetensi kesarjanaan yang berwawasan sosial budaya, dengan ketika berkarya di tengah masyarakat, mereka diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif secara luas, sistemik, ilmiah, peka, dan empati secara sosial budaya, demokrasi, beradab, serta terampil dan arif dalam mencari solusi pemecahan masalah sosial budaya. Nah, dengan tujuan khusus ini mengantarkan bahwa bisa memahami apa itu manusia sebagai makhluk membudaya. Nah, oke, baik, kita lanjut lagi. Di sini ada makhluk manusia memiliki hak istimewa. Nah, manusia memiliki hak istimewa itu ada 4 pola. Yang pertama, berpikir. Kedua, menciptakan. Ketiga, memperbaharui hidup. Keempat, berkuasa. Nah, yang manusia memiliki 4 ini, yaitu yang pertama, berpikir. Di mana manusia itu harus berpikir bagaimana dia bisa membuat sesuatu. Setelah dia tahu bagaimana setelah dia tahu apa yang dia mau membuat sebuah program itu, atau membuat sebuah kreatif, nah, dia harus mulai menciptakan dengan kemampuannya sendiri. Nah, setelah menciptakan, dia coba untuk memperbaharuinya. Nah, dalam artian memperbaharuinya ini, mencoba apa yang dia sudah ciptakan, sehingga yang terakhir itu berkuasa. Setelah dia mencoba apa yang dia sudah buat dari kreatifnya sendiri oleh manusia itu, nah, dia berkuasa. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Maria Londo, saya dari kelompok 1. Saya akan membahas slide 4 dan 5 yang memaparkan tentang frameworks. Jadi secara umum, fenomenologi itu adalah sebuah metode yang dapat mendeskripsikan secara jelas akan betapa manusia adalah makhluk satu-satunya yang memiliki akal budi, dapat berpikir, mempunyai kesadaran, memiliki kebudayaan, serta hakikat manusia yang sebenar-benarnya. Jadi metode fenomenologi ini mempunyai atau tersusun dari 2 kata, yaitu fenomenon dan logos atau logi. Fenomenon sendiri merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti realita atau apapun yang dapat terlihat. Misalnya, sesuatu yang dapat terlihat, dapat terasa oleh panca indera manusia. Sedangkan logos, yang juga berasal dari bahasa Yunani, berarti sabda atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan, pertimbangan, nalar, ataupun arti.
Sedangkan dalam versi terminologi sendiri, fenomenon juga beristilah seperti fantasi, fatamorgana, fosfor, foto, dan semua yang memiliki arti sinar dan cahaya. Dan logi juga sering dipakai dalam kata yang mendeskripsikan suatu pembelajaran, yaitu seperti biologi, sosiologi, dan sejenisnya. Dalam bahasa Indonesia sendiri, fenomenon memiliki arti yang sama dengan gejala atau fenomena yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Jadi fenomenon sendiri atau fenomenologi dapat berarti sebagai uraian atau percakapan tentang sebuah fenomena atau sesuatu yang sedang terjadi, menampakkan diri, dan sedang muncul atau bergejala. Fenomena sendiri merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu, memahami sesuatu secara benar dan tepat, dan juga secara sedalam-dalamnya, dan kemudian mencerna segala sesuatu tersebut, terlebih khusus dalam realitas, menurut realitas itu sendiri, atau menangkap sesuatu realitas dengan seada-adanya. Jadi intinya fenomenologi tersebut merupakan suatu metode di mana seorang individu akan mencerna sesuatu secara benar, secara tepat, secara sedalam-dalamnya untuk bertujuan untuk menangkap sesuatu yang terjadi dalam realitas seadanya, seperti bagaimana realita itu terjadi. Yang selanjutnya ialah cara memperoleh fenomenologi itu sendiri. Yang pertama dengan cara menyelidiki. Kita harus menyelidiki setiap kejadian-kejadian yang ada pada fenomenologi tersebut untuk menemukan realitas-realitas yang terdapat pada kejadian tersebut. Yang kedua ialah meneliti. Meneliti merupakan lanjutan dari menyelidiki tersebut, di mana dalam kegiatan meneliti ini kita akan menemukan setiap detail-detail yang terjadi pada kejadian-kejadian tersebut saat kita menyelidiki. Nah, yang ketiga ialah bertanya. Mengapa harus bertanya? Karena dengan bertanya kita dapat menghilangkan segala kabut yang menyelimuti atau mengerundungi realitas yang menggejala di hadapan kita. Dengan mengurangi kerudung tersebut, kita berharap dapat memperoleh penglihatan yang semakin benar terhadap fenomena tersebut. Nah, tanpa kita sadari, kita dapat membuka setiap realitas-realitas yang ada di hadapan. Nah, perlu juga kita sadari bahwa ketika kita ingin menyingkap setiap fenomenologi yang ada, kadangkala ada beberapa faktor yang menghalangi hal-hal tersebut atau fenomena tersebut untuk terungkap. Salah satunya ialah dengan cara berpikir kita, suasana hidup, serta kepentingan-kepentingan diri kita yang justru merupakan penghambat dari setiap fenomenologi tersebut untuk muncul. Yang selanjutnya ialah proses menyaring. Proses menyaring ini di mana kita menyaring setiap apa yang kita selidiki, apa yang kita teliti, dan jawaban-jawaban yang kita dapat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita timbulkan tadi. Nah, nantinya dalam proses penyaringan ini kita perlu menahan segala prasangka, perasaan-perasaan, emosi, keyakinan, pendirian, serta teori-teori yang kita timbulkan dalam diri kita untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang senetral-netralnya dan semurni-murninya untuk melihat fenomenologi yang sesungguhnya. Nah, nanti di proses tahap akhir penyaringan ini kita akan menemukan realita yang sebenarnya terjadi pada fenomenologi itu tersebut. Nama saya Maitu Sebastian Azaria dengan NIM 692018-006. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengaruh globalisasi dalam kebudayaan manusia. Untuk pengaruh globalisasi melahirkan budaya-budaya jenis ketiga, yakni budaya tradisional daerah dan budaya nasional. Budaya-budaya ketiga menampakkan diri dalam gejala tumbuhnya finanscape, ethnoscape, dan technoscape. Untuk budaya finanscape ditandai dengan pergerakan arus moneter atau uang atau finansial dalam jumlah tak terbatas, dengan kecepatan gerak perpindahan sangat tinggi, dan dengan kebebasan penuh melintas batas-batas politik wilayah antar negara.
aktivitas bursa efek, perdagangan valuta asing, perdagangan internasional, perkreditan internasional, transfer uang antar bank secara internasional, dan sejenisnya merupakan bukti nyata dinamika budaya finanscape. Sementara itu, budaya etnoscape ditandai dengan pergerakan arus manusia dalam jumlah tak terbatas, dengan kecepatan gerak tinggi karena dukungan fasilitas transportasi canggih, dan dengan kebebasan penuh melintas batas-batas politik wilayah antar negara. Untuk arus gerak bebas wisatawan asing dan sejenisnya seperti tenaga kerja asing, pelajar asing, dan semacamnya merupakan bukti nyata dinamika budaya etnoscape. Kemudian budaya teknoscape ditandai dengan beroperasinya teknologi komunikasi informasi dalam jumlah tak terbatas, dengan kecepatan operasi sangat tinggi dan dengan kebebasan penuh menghubungkan orang-orang yang saling berkomunikasi yang menempati posisi di seluruh titik di permukaan bumi, melintas batas-batas politik wilayah antar negara. Dimensi ruang seolah bukan lagi menjadi masalah, karena teknologi informasi dan komunikasi tidak lagi mengenal perbedaan jarak antar manusia yang berkomunikasi. Sekian dan terima kasih. Unsur-unsur esensial manusia membudaya. Ketika Koncaraningrat menyebutkan adanya 7 unsur universal budaya dalam cahaya fenomenologi, kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun selalu terdapat unsur-unsur kegiatan manusia yang jenisnya dapat digolongkan sebagai sistem 1. Bahasa, 2. Pengetahuan, 3. Peralatan hidup, 4. Mata pencarian hidup, 5. Organisasi sosial, 6. Religi, dan 7. Kesenian. Sementara itu, Lihai menjelaskan bahwa makhluk manusia itu berbeda betul secara hakiki dengan makhluk lain adalah makhluk yang berbicara dan mampu mengisyaratkan, berpikir, berpengetahuan, menentukan sikap, mencintai, menguasai alam semesta, mengabdikan dirinya pada suatu cita-cita, dan bertendensi ke arah yang mutlak berkat kesegambarannya dengan Allah. Kemudian untuk Puspawardoyo, manusia sebagai pribadi yang berkesadaran menyadari kesatuan mereka dengan alamnya yang tercermin dalam kehidupan sosial budayanya serta dalam tingkah laku etisnya. Dalam kesadaran keterikatan kosmologis atau kesatuan ekologis ini, manusia selaku pribadi senantiasa berada serba dalam situasi dan kondisi dalam kehidupan kontekstual situasionalnya yang real dan konkret. Setiap pribadi menjalin komunikasi dengan dunia luar, serta membentuk diri dengan merealisasikan segala kemampuannya bekerja dan berkarya demi proses penyempurnaan